Ini udah olahraga keras tapi kenapa nggak bisa tidur? Salah satu penyebabnya adalah sistem saraf yang masih terstimulasi. I feel dengan menggunakan alat bantu untuk tracking tidur, jangan sampai kita menjadi terlalu obses sama tidur. Karena terlalu obses sama tidur juga nggak sehat. Visha Dasani adalah seorang sleep educator, pendidik mengenai tidur, dan penulis dari Sleep Healing, dan satu lagi adalah The Power of Sleep. Banyak orang yang mudah sekali termotivasi atau termakan apa kata pikiran. Sudah berjam-jam nggak makan, perut bilang lapar nih, kan disconnect. The body never lies, but the mind creates stories. Banyak orang suka punya persepsi yang kurang tepat. Capek, yes, itu akan membantu tidur. Terlalu capek, lebih sering kita akan lebih sulit tidur. Ini kamu menarik banget ngomongin tidur, dan ini kayaknya mungkin di Indonesia tidak banyak ya sebenarnya ya. I think so too, yes. Saya pikir memang di Indo yang bahas secara mendetail soal tidur itu masih sangat-sangat sedikit. Wow. Dan obviously you work out. Yes. Dan ini caranya kamu mulai dari ke industri tidur ini sebelumnya adalah di industri health industry. Yes. Oke. Jadi sebelum masuk ke dunia tidur, I still am seorang personal trainer. Dan masuk ke dunia tidur itu juga bukan karena sebuah keinginan, tapi karena sebuah rasa kepepet. Nah, waktu 2020, my gyms shut karena pandemi, dan nggak tahu cara untuk survive bagaimana waktu itu financially. Terus ada seorang kolega, teman baik yang akhirnya mengarahkan coba aja belajar soal tidur, kan masih ada hubungannya sama fitness. So dari sana, the turning point, waktu itu saya belajar soal tidur dan my mind was completely open. Nah dari situ saya pikir bahwa info soal tidur ini tujuan utamanya adalah ya supaya bisa cari income lah sedikit dari sini. Ya, jadi that was the origin sebagai seorang sleep coach, itu dari rasa kepepet. Wow, dari kepepet, Yes. akhirnya tidur yang menolong, literally tidur yang menolong hidup kita. Oke, kamu sebenarnya tadi kamu bilang kamu sebenarnya di health industry, udah lama ya Yes. di health industry. Dan kemudian apakah kamu tuh pernah punya isu tidur? Oh pernah, 2 kali malahan. Oke. The first one di tahun 2013 itu yang saya alami adalah jet lag. Sebetulnya jet lag itu yang akhirnya memberikan saya semacam pivot. Ya. I was actually a finance guy. Saya sebetulnya konsultan keuangan yang karena 2013 mengalami jet lag, terus mengalami kenaikan berat badan, dan saya pikir waktu itu kalau mau kembali ke dunia finance, I need to look good first. Nah dari situ malah jadi seorang personal trainer. Jadi the first pivot in career itu terjadi di 2013 karena masalah tidur. Dan ada satu lagi masalah tidur di 2017, which is selama 1 tahun penuh saya insom. Wow. Dan itu tidur hanya bisa 4 jam. Yes. Waktu itu terlalu banyak hal yang saya lakuin. Saya pikir waktu itu kan definisi sukses adalah mencapai sebuah titik achievement. Waktu itu my mindset. Dan gak ada yang salah sih dengan mindset tersebut. Yang menjadi masalah waktu itu adalah saya pikir the only way to reach adalah yuk gas terus. Nah karena kesalahpahaman saya ini yang harus gas terus, saya mengalami insom. Dan selama 1 tahun bisa dibilang saya berfungsi seperti layaknya seorang zombie. Jadi secara fisik saya ada, secara fisik saya bisa berfungsi, tetapi secara mental sama emosional terasa hampa. Saya sama anak saya yang baru aja lahir waktu itu 1 tahun, ya hubungannya kayak ya udah dia ada di situ, ya udah lagi nangis, ya udah semoga segera diam. There was no bonding. Jadi koneksinya itu atau hubungan saya sama anak itu sangat shallow. Segitu parahnya efek dari insomnia yang saya rasain. Did you seek help pada saat masa itu? Tidak, karena nggak tahu harus kemana. Jadi dan in my defense waktu itu pemikirannya kan ya pria tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, tidak boleh banyak komplain. Ya udah gas aja dulu. Kita lihat where this goes. Ya udah jalan aja terus sampai akhirnya di akhir tahun 2017 saya mendapatkan sebuah kayak tamparan dari kehidupan. What happened? So kena cedera fisik.
nggak bisa workout lagi karena sangat-sangat sakit. Itu tamparan pertama. Tamparan kedua waktu itu di 2018 awal, bulan Januari. Anak saya masuk rumah sakit karena demam yang tinggi sampai akhirnya kejang. Wow. Ini masih balita ya berarti dia ya, Masih, toddler. masih. Dan waktu itu akhirnya ini tamparan kedua. Tamparan kedua yang akhirnya bilang, hey, calm down, slow down. Kamu nggak usah terlalu ngegas terus. Breathe, take a pause. Ternyata tamparan dari kehidupan tuh lebih keras dari tamparan orang tua. Ada sakit fisik di sana, ada sakit hati, ada ya banyak sekali perasaan yang campur aduk. Tapi dari situ saya merasa bahwa oke, saya harus readjust how I see success, how I see achievement. Akhirnya dari situ berubahlah pola pikir, saya merubah definisi tentang sukses itu sendiri bagaimana, dan dari situ ya lebih lancar, lebih smooth jalan Tanpa terapi tuh. tanpa terapi. Yang saya lakuin waktu itu karena selama 2017 saya punya sebuah persepsi bahwa seorang personal trainer itu badannya harus jadi setiap saat. Dan dari mindset itu muncullah sebuah perilaku workout setiap hari. Bahkan sehari bisa 2 kali. Atur pola makan. Kalau bisa makannya itu yang bersih, yang sedikit supaya kotak-kotaknya itu kelihatan terus. Dan dari situ tubuh akhirnya menjawab dengan ini nggak sesuai nih. This is very stressful for me, for the body. Itu merupakan salah satu penyumbang akhirnya malam nggak bisa tidur karena badan terlalu stres, Padahal terlalu. udah capek kan harusnya. Nah, this is where banyak orang suka punya persepsi yang kurang tepat. Capek, yes, itu akan membantu tidur. Terlalu capek, lebih sering kita akan lebih sulit tidur. Karena tubuh kita itu malah ke switch ke mode simpatik, which is very kayak, oh ini sepertinya ada tantangan, harus siaga terus. Jadi badan itu jadi sulit relax. Ditambah makannya sedikit, tambah nggak bisa tenang. Dan itu yang akhirnya membuat tidur jadi semakin sulit. Itu salah satu dari penyumbang insomnia saya di 2017. Nah akhirnya yang membuat tidur saya bisa balik lagi, karena cedera, ini tamparan dari kehidupan yang pertama, cedera fisik, saya jadi nggak bisa workout. Karena nggak bisa workout, stresor fisiknya berkurang. Wow. Jadi ada hubungannya nggak sebenarnya antara sugar consumption, ultra processed food dengan tidur? Ada. Jadi kalau kita bicara dari sugar spike and sugar crash, yes, dia punya pengaruh terhadap kualitas tidur. Pada saat kita sering mengalami the spike and the crash, tidur jadi semakin berantakan, semakin mudah terputus-putus. Tapi dari satu sisi saya juga ingin menyebutkan bahwa kurang makan atau makan terlalu sedikit itu oleh tubuh diterima sebagai suatu hal yang not very much acceptable, dalam arti bahwa kurang kalori atau kurang energi itu membuat tubuh merasa lebih stres. Sehingga dia sulit banget untuk bisa merasa calm down. Nah, rasa calming ini penting banget sebelum kita tidur. Nah, pada saat kurang makan, ya tubuh akhirnya stres. Seperti itu. Nah, pada saat saya jadi overeating, saya nggak peduli masalah sugarnya. Waktu itu yang penting makan aja dulu. Dan tubuh mengira, oh ini sekarang makanan mulai masuk nih. Berarti tidak berada dalam kondisi stressful lagi nih. Lebih mudah relaksnya nih. Tidur jadi bisa normal lagi. Nah, waktu itu saya nggak tahu cara ngukur kualitas. Terus cara menilai tidur itu bagaimana, I did not know back then. Yang penting bisa tidur aja. Ya. Terus Yes. akhirnya bisa transisi melepas setelah consuming Oreo sama teh tarik itu, terus akhirnya bisa balik ke normal tidur dan bisa balik makannya nggak makanan junk food lagi itu gimana? Semacam sebuah self awareness mulai kick in lagi. Jadi 2 bulan tidak workout, bisa tidur, tapi kok badan nggak enak ya jadinya. Tapi berarti bisa tidur normal tanpa harus konsumsi gula dan Bisa. bisa. Jadi how do you trick your mind to do it? During that time saya nggak banyak mikirin soal tidur. Intinya gini, banyak sekali masyarakat di luaran sana yang tidurnya bermasalah because they try too hard to sleep. Mereka overthinking soal tidur, mereka mengeluarkan terlalu banyak usaha menjelang tidur, mereka memaksakan diri untuk bisa tidur lebih cepat, dan itu semua hanya membuat tubuh nggak bisa relax. Nah waktu itu begitu saya ngerasa bahwa ini tidurnya sudah balik, ya udah saya cuek aja, maksudnya tidur ya tidur udah.
Tapi benar sih, itu benar banget. Kita tuh terlalu usaha untuk tidur. Apalagi kayak, oh aku besok ada flight jam 5 Exactly. pagi nih. Yes. Gue harus pulang cepat Yeah. untuk tidurnya lebih Yeah. cepat, malah nggak bisa tidur. Malah nggak bisa tidur. Yes, you're right. Iya kan? Yeah. Itu berasa banget kayak jet lag juga. It's the worst thing. Itu aku ngerasa gini. Dan ini benar atau enggak sih? Justru semakin kita berumur nih makin parah aku ngerasanya. Jet lag. Dari satu sisi, dengan bertambahnya usia, tubuh kita itu jadi semakin tidak bisa tahan banting dibanding waktu kita masih muda. Ya. Sehingga sedikit gangguan tidur itu langsung kerasa di tubuh. Yes. Ya, banget. And it affects your mood, emotion, Everything. semuanya. Yes. Ya. Jadi tidur yang berantakan atau kualitasnya rendah itu mudah banget membuat si user itu lebih mudah snap, sumbunya jadi pendek, sedikit-sedikit itu mudah takut, energinya low, fokusnya sulit, diajak ngobrol susah nyambung, seperti itu. Jadi tidur yang tidak berkualitas itu bisa mempengaruhi aspek fungsional dari seorang manusia, dari aspek fisik, mental, dan emosional. Semuanya kena. Ini bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi ya because that's the fact. Ya. That's the fact. Ya. Dan kalau kita ngomongin tidur yang berkualitas tuh apakah memang yang harus deep sleep banget, dari durasi atau apa? What is like quality of sleep? Oke, jadi tidur yang berkualitas selama ini yang suka didebatkan sama masyarakat pada umumnya adalah tidur itu yang penting kualitasnya, kuantitasnya nggak penting. Ya. Dan ini akan mengglorify bahwa tidur singkat itu nggak apa-apa. Padahal berdasarkan definisi dan beberapa literatur yang sudah saya pelajari, mereka menyebutkan bahwa tidak ada tidur yang berkualitas tanpa kuantitas. Jadi salah satu kriteria dari tidur yang berkualitas adalah kuantitasnya cukup, durasinya cukup. Setiap orang itu akan memiliki durasi yang berbeda-beda. Tapi gambaran umum orang dewasa itu 7-9 jam. Dengan angka minimalnya itu 6 jam, angka maksimalnya 10 jam. Dan setiap hari tidur itu akan bervariasi. Jadi jangan kaget kalau misalnya hari ini tidurnya 7,5 jam, next day bisa kok cuma 7 jam. Next day bisa 6 jam 40 menit. Ya. Yang kita perlukan itu adalah selama seminggu, durasinya itu rata-rata 7-9 jam. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, minim terbangun tengah malam. Bukan minim. Terbangun tengah malam adalah sebuah hal yang normal. Nah, banyak orang yang masih belum aware soal ini. Sehingga pada saat mereka terbangun tengah malam, mereka udah, oh, what's happening? Kenapa aku terbangun? Kalau nggak bisa tidur habis ini gimana? Udah cemas duluan. Dan rasa cemas ini membuat mereka sulit calm down dan sulit tidur lagi. Ya. Tapi pada saat mereka paham bahwa, oh, ternyata ini bagian dari proses tidur yang normal, mereka lebih chill. Jadi, minim terbangun, tidurnya pules, ya. Dan yang ketiga adalah bangun tidur seger. Itu sebetulnya kan the main output of sleep. Bangun tidur kita seger, energi levelnya tinggi, tidak mudah capek, moodnya bagus, bersemangat. Jadi ada 3 kriteria. Ada argumentasi orang tuh sebenarnya tidur nggak bisa tidur lama juga, paling 4-5 jam. Dan ada gitu orang yang begitu. Ada, tapi dari satu sisi jumlahnya sedikit. Kalau kita bicara dari the overall population, ada mereka-mereka karena mutasi dari genetik mereka masuk ke dalam kategori short sleepers. Tidurnya itu hanya perlu 4-5 jam and they function fine. Tapi jumlahnya sedikit. Nah, banyak orang selalu mengatakan bahwa, oh, that's me. Padahal belum tentu. Karena selama ini mereka sudah terbiasa bangun dalam kondisi lelah, they have normalized that feeling. Mereka lupa rasanya tidur enak itu seperti apa. Jadi selama ini ya udah 6 jam udah bagus kok. Padahal kebutuhan tubuh mereka 7-7,5 jam, let's say for example. Tapi karena sudah terbiasa dengan perasaan 6 jam ini, apa sih rasanya 7-7,5 jam? They have no idea. Jadi itu perspektif yang mereka bikin sendiri. Yes. Bukan genetically mereka memang short sleeper. Bukan. Jumlahnya itu sangat-sangat sedikit. Short sleepers and long sleepers. Ya, jadi ada kedua spektrum ini. Dan aku tadi juga mau bahas soal bangun tengah malam. Karena aku selalu bangun, bukan selalu ya, beberapa kali, sering kali bangun itu sekitar jam 1, jam 2. Dan aku
konsultasi ke homeopati aku dan juga ada terapis aku. Ternyata memang ada issue, not necessary organnya yang bermasalah, tapi energetically that organ itu yang emang harus ada yang something to be aware of. Lah, my Oke, spleen, oke, my kidney, oke. karena selalu jam 1 atau enggak jam 2 gitu. Oke, Nah, aku tuh nyimpen fear, oke. concern, oh my god udah akhir tahun, aduh ini itu. Nah, itu yang mempengaruhi the organ tubuh dan mempengaruhi kebangun tengah malam itu. Oke. Do you also like believe in that kind of like school of thought di dalam Uh, sleep doctor ini? I used to believe sebelum akhirnya banyak terekspos dengan informasi yang terbaru. And sleep literature these days they say that detoksifikasi atau proses-proses pembenaran organ-organ tubuh memang itu terjadi. Tapi itu terjadi di fase deep sleep yang setiap orang itu jamnya beda-beda. Untuk seorang yang punya jadwal tidur, let's say jam 10, bangunnya jam 7, atau let's say, sorry bukan jam 7, jam setengah 6 atau jam 6, their deep sleep happens in the first 3 sampai 4 jam pertama. Which means that dari jam 10-an sampai sekitar jam 1:30, proses reparasi fisik itu terjadi. Deep sleep itu apa? Deep sleep itu fungsi utamanya adalah reparasi fisik. Oke. Jadi detox otak, terus penstabilan tekanan darah, istirahat jantung dari kerja yang keras sepanjang hari, terus menstabilan sistem saraf, terus reparasi jaringan otot, regenerasi sel, segala hal yang berbau fisik itu terjadi di deep sleep. Taunya gimana kita tahu lagi deep sleep banget? Well, kita nggak tahu, yang ngatur itu otak. Oke. Tapi salah satu karakteristik dari deep sleep adalah kita sulit dibangunin. Jadi mau ada suara apapun kita nggak akan Sulit kebangun. banget dibangunin. Oke, got it. And then, Dan itu biasa terjadi in the first 3 to 4 hours. ya. Jadi selama 3 sampai 4 jam pertama, fungsi utama atau fungsi yang diprioritaskan tubuh pada saat tidur adalah reparasi fisik. Nah, di paruh kedua atau 3 sampai 4 jam berikutnya, fungsi utamanya atau fungsi dominannya adalah reparasi mental sama emosional. Sehingga lebih banyak fase REM sleep di mana kita bermimpi. Seperti itu. Jadi sebetulnya deep sleep itu ya nggak banyak-banyak amat sih. Berdasarkan literatur, it's only between 1 sampai kurang lebih 2 jam dari total durasi tidur. Dan ini of course akan berubah dengan bertambahnya usia. Semakin kita bertambah usia, deep sleep kita semakin berkurang. Oke. Dan salah satu alasannya karena memang aktivitas fisik berkurang. Seperti itu. Nah, tadi hubungannya dengan yang itu apa kalau misalnya bangun jam 1 jam 2? Oke. Itu gimana? Nah, tidur kita itu diukur dalam cycles. Jadi kalau kita bicara soal pengukuran tidur, itu pengukurannya dalam bentuk sleep cycles. Sebuah gelombang seperti itu. Dan satu sleep cycle itu durasinya kurang lebih 90 menit. Dan dalam 90 menit ini kita menikmati light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Tapi seperti what I mentioned before, gelombang sleep cycles ini bentuknya tidak seragam sepanjang malam. In the first half lebih dominan deep sleep. In the second half lebih dominan light sama REM sleep. Dan terbangun di REM atau light itu lebih mudah. Dan per 90 menit kita punya probabilitas terbangun. Jadi kalau let's say tidurnya jam 10, terbangun jam 1, ya itu karena we completed 2 sleep cycles. Dan kita terbangun dari situ. Sebuah hal yang normal, natural. Biasanya setelah itu kalau kita tidak cemas, tidak panik, tidak anxious, proses tidurnya bisa lanjut. Seperti itu. Jadi let's say probabilitas terbangun untuk seorang yang tidur let's say dari jam 10, jam 1, setengah 3, terus jam 4, setengah 6. Per 90 menit. Kebangun-bangun gitu. Ada kemungkinan. Iya. Ya make sense karena azan ya kan Lebih mudah terbangun. Lebih mudah terbangun. Ya, benar. Oke, interesting. Kemudian kalau misalnya ngorok. Oke, itu berarti apa sebenarnya? Apakah berarti kita nggak sehat kah? Apa what does it say about our body? Tergantung. Jadi gini, ngorok itu bisa terjadi, salah satu penyebabnya adalah terjadi penyempitan saluran pernafasan. Dan itu terjadi pada saat kita tidur dalam kondisi terlentang
bantalnya tipis dan leher kita jatuh ke belakang. Ah, Sehingga ada jaringan lunak yang menutup atau membuat saluran pernafasan itu jadi semakin sempit. Sehingga pada saat nafas muncullah suara mendengkur. Nah, biasanya kalau misalnya ada yang suka konsul ke saya tanya soal ini sedang ngorok nih gimana? Oh, cek bantal sama cek posisi tidur. Kalau setelah dirubah, setelah di-adjust itu masih ngorok, oke, cek ke sleep clinic. Siapa tahu ada sleep apnea. apa itu sleep Sleep apnea? apnea adalah gangguan tidur yang eh, fokusnya ada pada saluran pernafasan. Jadi pada saat malam tidur kita suka berhenti nafas atau nafasnya terganggu. Nah, kalau sudah terdiagnosa sleep apnea, memang perlu bantuan medis. Nah, bantuan medis ini bisa dalam bentuk alat, yaitu CPAP. Nah, alat CPAP ini fungsinya adalah memberikan saluran atau memberikan sirkulasi udara yang lancar selama kita tidur. Ada yang sampai harus dioperasi loh. Ya. Karena I have a friend yang kita traveling bareng, terus dia ngorok terus saya bilang kayaknya lu mendingan cek deh, lu ngorok terus gitu. Ternyata bener dia harus dioperasi. Ya. Dan salah satu penyebabnya bisa aja karena dari struktur rahang. Bisa jadi. Wow. Jadi kalau misalnya ada orang ngorok yang aku selalu lakuin gitu, pasangan kan aku tutup bantal aja gitu, you know? Jangan ganti pasangan juga, repot di situ. Ya. Itu jadi sebenarnya nggak boleh ya kita tutup bantal. Oh, saya pikir nggak boleh ganti pasangan, jangan tutup bantal juga. So, kalau misalnya kita tidur sama pasangan yang ngorok, what we can check is posisi tidurnya. Apakah memang dia lehernya jatuh ke belakang? Kita adjust. Kalau setelah adjustment ngoroknya berhenti, ya udah berarti we stop there. Jadi kita tahu oh problemnya bukan masalah yang lebih serius. Bisa juga karena sirkulasi udara yang kotor dan pasangan punya riwayat alergi dan sebagainya. Atau dia punya kebiasaan nafas menggunakan mulut. Itu juga bisa. Jadi nggak boleh ditutup gini, nggak boleh. Maksudnya ditutup gitu. Kan ada kayak jepit yang buat pakaian itu loh. Oh enggak sih. Nggak bisa ya? Jangan. Aku sampai cari loh itu Kalau di e-commerce buat nutup ke hidungnya. coba untuk yang nutup mulutnya aja. Jadi supaya dia nafasnya pakai hidung. Oh gitu. Nah, salah satu yang sering dipopulerkan di sosmed itu adalah mouth tape. Oh Di yes, plaster. yes, Nah, benar. tapi kalau misalnya dengan plaster itu kita nggak cocok, ya kita bisa pakai chin strap. Jadi kita ikat dari dagu ke atas. Sehingga rahangnya nggak turun ke bawah. Tapi menyelesaikan masalah nggak itu tuh sebenarnya? It solves the symptoms. Tapi kalau dari masalah kan memang perlu deeper assessment. Kita perlu tahu penyebab ngoroknya apa. Nah, dari situ kalau memang perlu bantuan medis, ya kita lari ke medis. Kalau perlu bantuan perubahan gaya hidup, ya kita rubah gaya hidupnya. Seperti itu. Ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum subscribe konten ini. Jadi please tolong like, share, and subscribe jika kalian benar-benar suka dengan konten ini. Ngomongin gaya hidup, nyambung ke situ soal alkohol. Yes. Oke, aku selalu mikirnya kalau wine tuh bisa calm us down, bisa bikin kita ngantuk, drowsy. Is that true? Oh, it does make us drowsy karena ada properti atau efek sedatifnya. But is it a good sleep aid? No. Dia memang membuat tidur lebih cepat. Tapi it creates havoc di sleep cycles-nya. Tidur jadi semakin terfragmentasi, terlebih di segmen kedua tidur. Terus semakin mudah terbangun karena efek diuretiknya. Bangun tidur juga kepala suka pusing dan sebagainya. So it doesn't do good for your sleep cycle. Really? Malah aku dibilangnya kalau misalnya udah jet lag minum aja wine biar ngantuk gitu. Memang dia membuat kita lebih tenang, but it is not a good sleep aid. Kok melatonin? Tergantung kebutuhan. Nah, kalau jet lag itu setelah konsultasi of course bisa pakai bantuan melatonin. Tapi aku nggak ngaruh loh. Tergantung jenis melatoninnya sama cara konsumsinya. Gimana harusnya? Nah, sekarang melatonin itu sendiri ada 2 jenis di pasaran. Yang pertama melatonin yang disebut dengan immediate release. Yang akhirnya melatonin ini akan memberikan high dose of melatonin dalam waktu singkat. Di awal-awal kita konsumsi. Itu yang disebut dengan immediate release. Tapi ada juga melatonin yang sifatnya adalah prolong release. Dia memberikan melatonin secara bertahap. Sepanjang kita tidur. Nah, kedua jenis ini digunakan oleh 2 kelompok
orang yang berbeda atau dua kelompok penderita tidur yang berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya mereka yang jet lag, itu kan mereka kesulitan utamanya adalah memulai tidur di waktu yang mereka harapkan. Jam tidurnya kan jadi berantakan. Ya. Nah, mereka akan lebih cocok menggunakan melatonin yang fast release. Karena fast release ini akan membantu orang tersebut menarik kembali jam tidurnya ke jam sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau tidur, inginnya tidur jam 11, tapi sekarang masih berantakan di jam 2, jam 3, pakai yang fast release untuk menarik kembali supaya dari jam 2, jam 3 ini bisa kembali ke jam 11. Oke. Kemudian? Seperti itu. Kalau yang second type, yang prolong release, itu cocok untuk mereka-mereka yang memulai proses tidurnya no issue. Tapi dia itu sulit menjaga kelangsungan tidur. Jadi maintenance issue. Nah, dengan adanya prolong release, setiap tahapan tidur itu dia akan dapat melatoninnya. Sehingga tidurnya itu bisa pules sampai pagi. Nah, mereka-mereka yang cocok untuk second type ini lebih ke arah lansia. Yang pada umumnya, because of biology dan aging, produksi melatoninnya sudah menurun. Sehingga if you notice senior citizens, mereka proses tidurnya mungkin nggak bermasalah, tapi sulit banget tidur pulas sampai pagi. They have difficulties in maintaining sleep. Selain melatonin, aku kan selalu bilang ini nggak ngaruh, jadi aku selalu ngambil obat alergi. Oke. Ya, Benadryl tuh yang tablet, Ya. terus aku minumnya 50 mg. Karena waktu itu disarankan kenapa minumnya dosisnya lebih tinggi, karena aku olahraga. Oke. Jadi kayaknya harus lebih besar gitu. Tergantung sih. It's difficult to say benar atau salah karena kalau dalam dunia tidur, nutrisi atau olahraga, setiap orang akan punya reaksi yang berbeda. Jadi the best answer is sangat tergantung. Ya. Mereka-mereka yang hobi olahraga dan mereka punya persepsi bahwa olahraganya harus keras terus supaya bisa capek dan akhirnya bisa tidur. More often than not mereka akan melihat bahwa ini udah olahraga keras tapi kenapa nggak bisa tidur. Salah satu penyebabnya adalah sistem saraf yang masih terstimulasi. Oke. Nah, so how do we make sure that sistem saraf kita itu siap untuk diajak tidur? 30 menit atau 1 jam sebelum jadwal tidur reguler kita, we calm ourselves down by doing less. Kalau misalnya punya skincare rutin, lakuin. Jadi jangan malah nonton gitu, jangan. Nonton boleh. Karena salah satu ritual malam saya sebelum tidur adalah nonton Netflix. Aku juga. Tapi katanya kita jangan sampai terpapar itu UV light. Nah, the thing is, pada saat kita nonton di malam hari, ujung-ujungnya sekarang tergantung niatan kita nonton buat apa. Nah, I use nonton Netflix untuk relaksasi. Jadi yang saya pastiin adalah pertama, lampunya sudah mati, tidak terang, lampu kamar. Dan kalau kita nonton kan nggak nonton dari sini, pasti ada jaraknya. Kalau kita merasa cahaya dari gadget ini terlalu terang, bisa kita kurangin kok brightness-nya. Nah, yang suka menjadi isu adalah pada saat kita sedang nonton, biasa kan udah mulai ngantuk nih, kita paksa nonton. Dari satu episode, next episode deh. Jadi kita menunda jadwal tidur. Nah, karena menunda ini tidurnya berantakan. Tapi kalau misalnya, and this is what studies are saying, kalau misalnya kita nonton dan pada saat rasa ngantuk itu sudah datang, it approaches us dan kita terima sinyal tersebut, ya tidak ada masalah tidur dan ini sudah ada studinya. Seperti itu. Kalau magnesium? It does help, tapi sekali lagi tergantung tujuannya buat apa dulu. Woman over 40 harus minum magnesium, membantu tidurnya. Oke, magnesium yang mana? Nah, jadi magnesium itu kan juga banyak tipenya. Ya. Yang disaranin kalau untuk ranahnya recovery dan tidur itu magnesium glycinate. Ya. Nah, magnesium glycinate ini memang punya manfaat untuk relaxing sistem saraf, relaxing otot, sehingga mempermudah untuk kita bisa tidur di malam hari. Sebetulnya rumus tidur itu sendiri kan ada 3+1. Yang pertama, sudah jamnya tidur. Setiap orang punya jamnya sendiri-sendiri. Yang kedua, sudah cukup capek. Yang ketiga, kondisinya rileks. Dan ketiga hal ini dilakukan di kamar yang nyaman. Nah, seringkali yang terjadi adalah jamnya checklist. Terus sudah capek, bahkan lebih dari capek checklist. Tapi rileksnya ini yang nggak didapetin.
Hmm. Sehingga tidur itu mau datang, mau menghampiri kita, ini datang nggak ya? Kok orangnya masih tegang gitu, datang nggak ya? Pada saat ketiga kondisi ini sudah di checklist, sleep will come to you. That is the nature of sleep. It comes to us. Hmm. Kita nggak usah ngejar. Itu when it comes to us, apakah ketika otaknya udah capek kah atau gimana? Otak sudah rileks, badan sudah rileks. Rileks itulah yang sulit banget kita temui, apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Kita itu punya semacam kesulitan untuk bisa rileks. Nggak tahu karena memang kita nggak mau rileks, kita takut rileks, atau apa saya nggak tahu. Tapi sering banget yang saya temuin di lapangan, mereka itu sulit banget untuk nenangin diri. Sehingga pada saat malam sudah datang, saatnya sudah tidur, mereka itu kayak cemas, what should I do, what should I do? Well, calm down, relax, enjoy the moment. Pada saat rasa mau tidur itu datang, embrace it. Nggak usah ngelakuin apa-apa. Hmm. Ya, kita punya kesulitan di sana sih. Itu aku ngeliatnya juga jadi luxury juga ya untuk bisa relax itu. Sebenarnya ketika kita mungkin banyak, I don't know, a lot of things to think about, apalagi dia in this economy, whatever gitu. I Jadi, agree with you. iya kan? Tapi dari satu sisi, ini kan semua tergantung definisi yang kita miliki soal istirahat itu sendiri. Do we see resting as productivity booster or productivity enemy? Karena persepsi ini akan menentukan aksi kita. Like perilaku kita soal istirahat sendiri itu apa. Yes, kita lebih mudah ke-trigger di zaman yang seperti ini. Kita lebih mudah merasa cemas dan ragu-ragu di banyaknya ketidakpastian. Tapi dengan kita mengorbankan waktu istirahat, yang ada malah we are burning ourselves down. Dan next day kalau kita mau produktif gimana? Kalau energinya aja tidak maksimal. Gitu. Kamu ngeliatnya sekarang tidur tuh jadi kayak KPI nggak sih, dengan kayak ya jam nunjukin kita tidur berapa jam, Oke. Oura ring misalnya gitu, you know. Apakah itu jadi kayak pencapaian ketimbang memang ya keniscayaan? I feel dengan menggunakan alat bantu untuk tracking tidur, jangan sampai kita menjadi terlalu obses sama tidur. Nah itu juga perlu kita jaga. Karena terlalu obses sama tidur juga nggak sehat. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai sleep mindset, itu ada dua spektrum. Spektrum yang pertama, they don't really care about sleep, karena ya udah sleep itu buang-buang waktu. Sleep is waste of time. Sleep bukan sebuah hal yang bisa meningkatkan produktivitas. So they ignore the function of sleep. Dan di satu sisi ada yang mereka itu sudah punya mindsetnya benar soal tidur, tapi nggak sehat. Oh, I have to sleep before 12. I have to sleep for 8 hours. I have to get all deep sleep. Itu kan malah membuat jadi parno. Have to tuh berat sekali ya. Yes. Ya. Banyak yang seperti itu. Nah, mereka salah satu habit yang mereka adopsi, it happened to me also di awal-awal saya masuk ke dunia tidur, trackingnya gila-gilaan. Ini kenapa REM sleepnya cuma 10 menit? Ini kenapa deep sleepnya cuma segini? Is there anything wrong that I did? Selalu mudah banget menghakimi diri sendiri. Ya. Dan dari situ saya justru malah akhirnya bisa belajar bahwa ada metrik dari alat pengukur tidur kita yang we can pay attention. Ada metrik yang udahlah nggak usah dipusingin. Seperti itu. So pada saat kita paham metrik apa aja yang bisa kita cek, kita semakin ya udah, berdasarkan metrik ini semuanya bagus kok. Dan yang kita lihat itu kan tren jangka panjang. Dan mungkin juga salah nggak sih? Salah di mana ya? Salah, I don't know. Kayak misalnya aku ngerasanya kayaknya gue deep sleep deh, tapi kenapa cuma dibilang deep sleep 2 jam? Let's say itu Deep datanya sleep, salah. light sleep, REM sleep merupakan metrik yang tidak saya prioritaskan. Tapi yang kamu prioritaskan apa dong? Detak jantung pada saat tidur dan HRV. HRV adalah? HRV adalah sebuah gambaran mengenai keseimbangan sistem saraf kita. Emang ada ya di itunya? Oke. Sekarang hampir semua wearable device itu memberikan gambaran soal HRV. Dan HRV yang diukur itu memberikan sebuah info bahwa hari ini bisa gas atau bisa REM. Oke. What is like the normal Setiap orang range? beda-beda. Oke. Setiap orang beda. Tapi what they tell you is, HRV-nya balance atau not balance. Nah, pada saat balance, silahkan gas. Tapi at the end, pada saat kita lihat data, we also need to self-tune in. Datanya bilang ini, what do I feel?
oh iya sih, data bilang bagus tapi kok perasaan nggak enak ya. Coba deh, aku coba jalan pelan-pelan dulu, let's see. Nah, kalau dari situ perasaannya enak, ya udah silahkan digas. Tapi my point is jangan sampai kita terlalu terpaku dengan apa yang dikatakan data tanpa melakukan self tune in. Karena yang nggak bisa bohong itu tune in. Although you feel fine tapi datanya jelek, we should feel Ya, kita cross check fine. aja. Kita cross check aja. Oke. Karena kapan gini, what I notice banyak orang yang mudah sekali termotivasi atau termakan apa kata pikiran. Mereka mengabaikan apa kata tubuh. There is a disconnect. Jadi misalnya sudah berjam-jam nggak makan, perut bilang lapar nih. Tapi pikiran bilang tunggu 2-3 jam lagi masih bisa kok, you can do this. Fight. Kan disconnect. The body never lies, but the mind creates stories. So harus, menurut saya, semakin self-aware kita dan bisa fine-tune antara apa yang dikatakan pikiran sama apa yang diberitahukan oleh tubuh, ya kita akan semakin mudah menavigasi kehidupan ini. Because kita tahu kapan harus gas dan kapan harus rem. And let's not compare to what others are doing. Aku mau nanya soal ketika lagi bulan Ramadan nih. Jadi aku selalu ngerasa tidur tuh paling berat banget buat aku. Paling keganggu bukan nggak makan, nggak minum, tapi kita istirahatnya kurang. At least that's for me. Karena dimana kita jam 4 udah harus bangun, terus ketika udah habis subuh mau tidur lagi tuh udah pasti nggak bisa. Ya. Akhirnya kebangun aja terus mau olahraga kan juga nggak mungkin karena lebih baik olahraga sebelum buka gitu. Ya. Nah, berarti nggak sehat dong kayak gitu. Mungkin kembali lagi ini semua akan tergantung definisi kita apa. Pada saat bulan puasa, kita perlu pahami bahwa akan terjadi perubahan besar-besaran dari pola makan, pola tidur, pola kita beraktivitas, itu semua akan berubah. Nah, di saat itu, apakah memang kita perlu banget mengejar personal best? Apakah perlu banget kita ngangkat berat-berat misalnya? Kan kita tahu kondisinya memang lagi tidak sekondusif sebiasanya. Bagaimana kalau kita gunakan bulan puasa Ramadan ini untuk lebih fine tune, slow down, maintain. Nah, karena kalau definisinya sudah berubah, kembali lagi perilaku juga akan berubah. Memang tidur akan berubah cukup drastis, tapi ada cara mengakalinya. Bukan berarti tidurnya jadi bisa kita panjangin terus ya, mungkin enggak. Tapi bagaimana caranya dalam durasi tidur yang singkat selama bulan puasa, we can optimize. Itu. And then dari segi olahraga yang kita pilih, emang perlu yang terlalu hardcore? Mungkin nggak perlu. Kenapa kita mengejar hardcore di saat kemampuan pemulihan kita di bulan puasa ini ada keterbatasan? Kan yang saya pelajari, and I feel many coaches di luaran sana juga sudah mulai sefrekuensi adalah training kita itu akan sangat tergantung pada kemampuan kita pulih. Kalau kemampuan kita pulih bagus, silahkan digas. Tapi kalau kemampuan pulih kita itu tidak begitu bagus, ya hati-hati dalam hal training. Karena kalau ini semakin digas tapi nggak bisa pulih, ya ujung-ujungnya cedera. Bisa nggak tergantikan dengan napping? Bisa aja sih. Bukan tergantikan, lebih kayak dilengkapi. Oh, jadi napping tuh lebih suplemen ya jatuhnya. Yes. Gitu. Dan yang saya tahu di ajaran Islam juga bahwa ada istilah, mohon maaf kalau saya nyebutnya ini salah, kailulah. Itu tidur siang singkat sebentar antara jam 12-an. Itu disarankan. Jadi tidur malam, porsi besar, dan siang hari tidur sebentar. Dan memang kalau yang saya tahu di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi atau mungkin Dubai, workload mereka kan juga agak turun. Sehingga stimulasi diri juga berkurang. Karena workloadnya turun, activity loadnya juga turun. Seperti itu. Jadi menyesuaikan. Justru aku ngeliatnya is a reset. That whole month. Yes. Ideally kalau kita mau melihat dari reset, berarti kan ada beberapa hal yang kita rubah. Supaya kita bisa reset, kita bisa menikmati manfaat dari reset tersebut. Perlu adanya adjustment dan sebagainya. Ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia yang harusnya reset, kita implementasikan our normal days. Jadi ngerasa I'm lacking sleep.
nggak bisa olahraga, ini itu, ya kan? Ya, Itu yang justru, ya, I guess you're right, change the perception. Dan juga ini tadi yang aku mau ngomongin adalah soal napping, because yes. I love to nap. Oke. Sebenarnya tuh napping itu tuh yang benar tuh berapa lama sih? Kalau yang saya baca, range-nya itu antara 20 sampai 30 menit for a power nap dan maksimalnya itu 90 menit. One whole cycle nap. Oh, nggak boleh 2 jam ya? Eh ini semua kemungkinannya jadi gini. Kalau misalnya kita nappingnya terlalu lama, Aha. the only concern is malam nggak cukup capek untuk tidur. Hmm, That's the only concern. oke. Sedangkan kita sebagai manusia, itu settingan pabriknya, factory settingnya adalah makhluk diurnal. Ya artinya adalah kita beraktivitas di pagi, siang, ya sedikit di sore hari, dan kita beristirahatnya di malam hari. Nah kalau istirahat malamnya ini digantikan sama istirahat pagi, siang, sore, nah itu kan akhirnya kita melawan settingan pabrik. Ya, ya. Tuh. Dan kenapa power nap? Kenapa power? Ini hanya sebuah istilah sih, yang waktu itu kalau saya nggak salah dikoinkan, dibikin populer sama pilots. Tidur 20-30 menit, mereka pada saat bangun, mereka fresh. Haha. Dan mungkin dari situ, saya belum baca secara detail, kenapa namanya power nap. Aha. Dan apa yang diberikan ke otak di 30 Oke, menit itu? very good question. Pada saat kita menikmati power nap, karena durasinya 20-30 menit, kita menikmati the benefits of light sleep. Light sleep, fungsi utamanya adalah cognitive booster. Jadi bangun tidur, pikiran kita itu kayak segar banget. Benar. Ya. Dan kita tidak sempat masuk ke deep sleep. Hmm. Nah, the good news is that karena kita tidak sempat masuk ke deep sleep, dia tidak mengurangi rasa lelah yang bisa membuat kita tidur di malam hari. Kita merasa segar, tapi rasa lelahnya itu masih cukup untuk membuat kita mudah tidur di malam hari. Hmm. Yes. Oh, dan kamu against alarm nggak yang bunyi? Alarm yang per 5 menit di snooze, yes, I'm against. Tapi Gitu. kalau alarm yang memang udah sinkron sama jam bangun kita, nggak ada masalah sih. Yang harus kayak memang alarm yang disengaja di setting 5.20, 5.30 itu kamu against atau Yes. mendingan kita terbangun secara natural? Ideally sih memang terbangun secara natural. Tapi kalau memang kita misalnya sudah tahu pola tidur kita seperti apa, kita mau pasang alarm deket sama jam bangun natural kita, sekali aja, kita akan terbangun kok. Karena tubuh memang sudah terbiasa bangun di jam seperti itu. Let's say for example, saya sudah terbiasa bangun jam 6. Dan suatu hari saya harus bangun lebih pagi karena mungkin ada persiapan, ada let's say podcast pagi atau mengejar pesawat. Yang saya akan permainkan di alarm adalah saya akan majukan sekitar 90 menit. Kenapa 90 menit? Karena per sleep cycle. Nah, per sleep cycle kan kita mudah terbangun. Nah, pada saat kita tahu sleep cycle, permainan sleep cycle ini, ya udah kita tinggal place alarm di saat kita berada di tahapan tidur yang cukup dangkal, dapat rangsangan suara. Lebih mudah kebangun. Tanpa merasa grogi, tanpa merasa kaget. Kalau mimpi, what do you think about dream? What is the science of dream according to a sleep doctor? Mimpi itu merupakan bagian dari tidur. Setiap orang bermimpi, hanya saja tidak semua orang bisa mengingat mimpi mereka. Iya, Yes. benar. Bermimpi itu terjadi di tahapan tidur REM sleep, dan fungsi utama dari tahapan REM sleep ini, REM sleep apa tuh? rapid eye movement. Oke. Jadi pada saat kita tidur di REM sleep, mata kita itu banyak bergerak. Atas, bawah, kiri, kanan. Dia bergerak cepat. It's the physiology. Ya. Dan pada saat di fase REM sleep ini, terjadi yang namanya emotional healing. Yes. Jadi, let's say kita pernah mengalami sebuah kejadian yang traumatis. Dan biasanya kejadian itu memberikan bekas di perasaan kita. Jadi, ya cukup affecting lah. Nah, tidur di fase REM sleep bisa membantu kita untuk melepaskan kemelekatan emosi tersebut dari kejadian tadi. So, in case in the near future atau in the later future, kita melihat kejadian yang serupa atau kita keinget kejadian sebelumnya, ya kita bisa bilang, oke, I have moved on. Itu adalah manfaat dari REM sleep. Salah satunya. The other one is pada saat kita tidur di fase REM sleep, di mana kita bermimpi, otak kita itu sebetulnya sedang menyambung beberapa data yang pernah kita akumulasi menjadi sebuah informasi yang bermakna. Sehingga pada saat bangun, banyak yang suka, aha,
kayak muncul sebuah solusi di sana. Right. Ya, so jadi REM sleep itu meningkatkan kreativitas, problem solving. Atau mungkin dikasih sign dalam dreams-nya. Bisa jadi. Kalau yang masuk ke ranah dream interpretation, saya belum menguasai. Ya. Memang ada sih pengetahuan ya, tapi di dalam sleep science yang selama ini saya pelajari, saya belum masuk ke sana. Wow, oke. Makan sebelum tidur, Tergantung gapnya berapa lama. harusnya berapa lama? Kalau studi mengatakan kasih gap antara 2 sampai 3 jam. Supaya setelah makan malam kita, dan di sini saya bilang makan malam itu yang big meal ya, bukan hanya buah atau misalnya pisang satu atau apel satu, enggak, tapi big meal, supaya tubuh kita itu punya cukup waktu untuk mendigest makanan tersebut. Karena kalau kita tidur dalam kondisi perut yang cukup kenyang ya masih bekerja, nggak nyaman juga kalau kita langsung pakai tidur. Dan biasanya kalau kita makannya terlalu telat, sebagian orang komplain tidurnya jadi mundur. Karena tubuh masih belum rileks, karena masih bekerja untuk mendigest makanan tersebut. So ya 2-3 jam. Kamu nih belajar ini di mana sih sebenarnya? Di tahun 2020, waktu saya pertama kali menemukan info soal tidur, itu saya dapat dari Nordic Fitness Education. Nah, di situ yang saya pelajari adalah hubungan soal tidur terhadap fitness. Jadi, skopnya masih skop fitness. Oke. Ini ada kelasnya. Ada course-nya, ada certification-nya. Dari situ, that was the first time kayak pikirannya kebuka kayak, oh my God, this is goal. Harus aku bawa ke Indo. Kamu belajar ke sana apa waktu itu online kan? Online, ya. Beruntungnya ya kalau cuma ranahnya sleep mungkin ya kurang dalam. Jadi terbatas hanya di dunia fitness. Akhirnya saya mencari dari beberapa sumber, dapat dari Australia. Di situ saya belajar mengenai insomnia secara detail. Terus cara menangani insomnia melalui CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Dan itu adalah landasan untuk buku ketiga saya dari Australia. Terus saya juga belajar mengenai pola tidur anak remaja dari Australia juga. Karena Australia badan-badan yang memberikan edukasi semacam ini banyak sekali. Dan ada hubungannya sama mental health? Ada. Ya, pasti ada. Ya. Terus saya belajar lagi dari US untuk memperdalam tidur sama fitness. Jadi ya saya mencari dari berbagai macam sumber, dan yang terakhir saya pelajari itu hubungan antara stres dan sleep. Jadi stress management bagaimana, hubungannya sama tidur bagaimana, dan sebagainya. What was like your most enlightening moment ketika mempelajari dari begitu banyak sumber mengenai dirimu dan apa yang kamu pelajari? Very deep question. Yang the realization that came itu adalah selama ini saya tidak pernah melihat tidur sebagai sebuah sahabat. Begitu saya belajar mengenai tidur itu sendiri, saya akhirnya jadi tahu, oh ternyata kita itu sudah diberikan sebuah gift, sebuah hadiah dari Mother Nature untuk bisa memperbarui diri kita setiap hari melalui tidur. Membuat kita lebih sharp, membuat kita lebih empatik, membuat kita bisa bertumbuh dari tidur. Dan selama ini saya abaikan. I feel dengan adanya informasi ini harus di widespread. Karena pada saat mereka melihat what sleep can do, ya harapannya adalah they can embrace sleep as one of their best friends dalam hal wellness, growth, productivity. That's the realization yang saya rasakan, dan saya harap ini bisa saya tularkan ke sana, keluar. Dan tentunya juga dengan emotional health-nya juga ya, mental health. Yeah. Right? Kayaknya I think there's a deep connection within sleep and our sanity. Oh yeah. Right? Yes. Dan yang berhubungan tentunya juga berpengaruh pada fisik kita and our surrounding as well, right? Sekarang ini kamu udah belajar, udah mendalami ini, and then of course you're also in the health industry, right? And then you wrote a book about it too. What do you
hope to achieve dengan ini, dengan menyebarkan ilmu ini? People obviously know about sleep. They know already. Tapi what do you expect to be impactful, I guess? Baru tadi on the way here saya dapat sebuah DM. DM itu menyebut bahwa, Coach, thank you ya. Dari webinar kemarin, saya akhirnya bisa mengurangi ketergantungan saya sama obat. That is a major win. And ya harapannya ke depan bisa membuat ratusan juta warga Indonesia stress less, rest more. Mitos tentang tidur yang kamu harap bisa hilang di pikiran orang. Oke. Nomor 1, ada beberapa sih. Number 1 is jam tidur terbaik adalah sebelum jam 12 untuk semua orang. Itu mitos. Ada benarnya, tapi sebagian. Oke. Karena it doesn't work for everyone. Oke. It's like telling all of us, yuk pakai sepatu ukurannya 36 semua. Ya untuk sebagian orang yang ukuran kakinya 36 ya masuk. Tapi untuk mereka yang ukurannya 46, like me, nggak akan bisa. Jadi memang ada spektrum range jam tidur untuk orang di usia-usia tertentu, dan ini semua based on genetic as well. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jam tidur terbaik untuk semua orang. Untuk sebagian, yes bisa, tapi tidak untuk semua. Itu nomor 1. Nomor 2, durasi tidur berkualitas itu harus 8 jam. Nomor 3, tidur itu harus semuanya deep sleep. Nomor 4, tidur singkat itu sudah cukup, buktinya badannya fresh. Ya, those are the main 4. Itu mitos by the way, bukan harus seperti itu. Ya. Oke, iya kan? Harus. Itu karena So, jangan sampai salah. Itu adalah miskonsepsi yang ingin saya luruskan. Ya. What keeps you up at night? Nothing, I sleep. Nothing. So, I'm glad you asked that question. Jadi, banyak yang punya persepsi bahwa as a sleep coach, tidur saya itu selalu perfect. That's not true. Most of my time, tidur saya bagus. Tapi saya juga paham bahwa occasionally, sesekali tidurnya berantakan, itu adalah hal yang normal. Dan itu yang membuat saya akhirnya, ya udah, saya nggak overthinking soal tidur. Pernah, kalau misalnya ditanya pernah nggak tidurnya berantakan? Pernah. Baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Let's say for example, beberapa hari yang lalu, kami merayakan perayaan Deepavali atau Diwali. Yes. Oh, happy Diwali. Oh, thank you. Yes. Thank you. Itu membuat akhirnya kita ya bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman-teman, dan itu sampai late night. Yeah. Dan itu melewati jam tidur saya. Did I make a fuss about it? Enggak. Ya udah, karena ini memang jarang-jarang. Setahun sekali. Yeah. Ya udah, nggak apa-apa. Dibawa santai aja. Menurutmu ada nggak hubungannya apa yang kamu kerjakan saat ini dengan your background, not necessarily professional background, Yeah. family background, generational background, ya akhirnya you're doing something very specific and is so connected to a lot of people. Kalau dilihat dari background, to be honest, nggak ada. My family background, like my dad, my grandfather, they were in the textile business. Okay. Dan bukan berarti saya tidak disarankan masuk ke sana. I mean, they did try. Dan saya mencoba juga, cuma kayak nggak dapet, feelingnya nggak dapet. Yeah. Dari situ akhirnya saya masuk ke dunia keuangan dulu. Sebagai konsultan, saya suka ngajarnya. I like the teaching process. Dari finance masuk ke fitness. Nah, di fitness ini yang saya suka apa? Ngajarnya. Right. Masuk ke dunia tidur. Di sini yang saya lakuin apa? Ngajar. Jadi maybe my essence is I like teaching. Nah, cuma selama ini dapat topik yang berbeda-beda. And I'm okay with it. Nah, so if you ask me, do I see myself as a sleep coach in the next 5 years? I don't know. Selama ini, this specific topic about sleep, stress management is very fulfilling for me. Kedepannya seperti apa, we don't know. Udah dinikmatin aja dulu. Yeah. I think you're a very a charitable person in a way that you love to share. Oh, thank you. You love to share, and I know my Indian friends, they love to share.
especially food. So thank you so much for the food of thought, Oh, thank you. and then the knowledge and your experience. Thank you so much for having. Thank you for having me here. Thank I you for appreciate it. being here. Thank you. Terima kasih. Semua guideline kedokteran tentang trauma sepakat obat tuh nggak nyembuhin trauma. Medicine helps for sleep, helps buat lebih calm. Yeah. It's not solve the problem. Buat trauma loh ya spesifik ya, kita nggak ngomong yang lain. Makanan akan sangat berpengaruh dengan mental health. Apa yang kita makan, yang kita masukkan ke mulut akan berpengaruh sekali. Aduh nggak enak ini. Ngomong lah. Ngomong lah. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya ketika otak nih tahu kita tuh get something trauma, itu sebenarnya kayak gimana, Dok? It is really amazing. Coba. Gue nggak tahu. Kalau gue ngomong gini doang, ini gue yakin gue bisa ngomong 2 jam nih. Yang paling saya sadari ketika saya depressed adalah loss of energy. Jadi kayak nggak ada tenaga gitu. Even untuk keluar dari tempat tidur, untuk just get up gitu, itu kayak berat banget. Makasih udah nonton, tapi ternyata nih masih banyak loh yang belum subscribe. So please subscribe, like, and please share kalau kamu suka dengan konten ini.